Begitu juga kalau kita bicara tentang masa depan, maka masa depan yang dimaksudkan dalam syair ini adalah masa depan sejati, akhirat yang hakiki. Tuh. Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa inna ad-darul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jadi masa depan yang sebenar-benarnya, haqqan, sejatinya, benarnya adalah akhirat, kampung akhirat. Wal mustaqbalu fil haqiqah huwa darul akhir. Dan masa depan dalam sebenarnya yang hakiki, hakikatnya adalah huwa darul akhirah, huwa dia masa depan itu adalah darul akhir. Wa inna darul akhirah hiya hayawan kanu ya'lam. Jadi kampung akhirat itulah kampung kehidupan yang sebenarnya. Jadi ad-dunya la'ib walahu. Jadi dunia ini sebenarnya cuma tempat bermain-main dan bersenda gurau. Kalau tidak sadar bahwa tujuan utamanya adalah akhirat. Jadi bagaimana memperlakukan dunia ini supaya mendapatkan masa depan akhirat yang bagus. Tadi zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kampung akhirat. Maka kita harus mensinergikan antara tadi itu pendidikan, kemudian kesuksesan masa depan, kekayaan, untuk dipergunakan buat kepentingan akhirat. Tak percuma tenaga, tak percuma biaya, la ba'sa bil a'mal wal kulfa. Tidak ada masalah dengan tenaga, dengan pekerjaan wal kulfa dan biaya-biaya, bila hasilnya bahagia abadi. Idza kana akhiru sa'idan abadi. Ketika ada itu akhirnya, hasilnya adalah kebahagiaan yang abadi. Apa kebahagiaan yang abadi itu? Adalah di kampung akhirat kita berjaya. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari, kita belajar sedari kecil hingga dewasa, kemudian kita memperoleh, kemudian kita mengeluarkan biaya-biaya yang sangat banyak, dan akhirnya kemudian kita memperoleh kesuksesan dalam arti duniawi tadi, punya kekayaan, punya jabatan, punya rumah, punya kendaraan yang bagus. Itu jangan dijadikan tujuan yang mentok di situ. Tetapi bagaimana menjadikan tujuannya adalah kampung akhir. Jadi tak percuma biaya, tak percuma tenaga yang dikeluarkan itu, bila akhirnya itu berguna bagi masa depan kita di akhirat nanti. Jadi bagaimana? Investasi pendidikan, investasi kekayaan itu sebaiknya atau harusnya untuk mendukung masa depan kita di akhirat. Bagaimana realisasinya? Ya kita ajarkan, kalau kita punya ilmu kita ajarkan, kalau kita punya harta kita sedekahkan. Kemudian kita tidak terlena oleh kehidupan dunia, tidak terlena oleh kekayaan kita, tidak terlena oleh pekerjaan kita, dalam arti kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai alat untuk kita sukses di akhirat. Begitu maksudnya daripada syair ini. Jadi ini untuk mengantisipasi atau memberikan penyadaran kepada mereka yang tujuan hidupnya hanyalah untuk kesuksesan dunia saja, tidak memikirkan akhirat, sehingga dalam kehidupannya dia menjadi hambar, jenuh, dan tidak ada pencerahan, bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya, bisa menghalalkan segala macam cara untuk meraih kekayaannya, untuk meraih jabatan, untuk meraih kedudukan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada kampung akhirat.
tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang-orang muslim, orang-orang Islam banyak yang berperilaku seperti itu karena mereka tidak memikirkan masa depan kampung akhirat, tidak memikirkan kesuksesan versi akhirat, sehingga berperilaku liar dalam mencari uang, korupsi, menipu orang, berbisnis dengan mengkhianati teman, berlaku curang dan lain sebagainya, atau melakukan bisnis-bisnis haram, misalnya mengelola perjudian, menjadi bandar. Ada di sini yang bandar togel atau bandar pakong, judi Singapura, masya Allah, itu uangnya itu masya Allah nggak enak dimakan. Ada juga yang menjadi bandar atau bos prostitusi yang dikenal dengan mucikari, masya Allah, itu bisnis lendir, bisnis yang bau dan haram. Tapi karena uangnya cepat untuk memupuk kekayaan maka ditekuni. Belum lagi bisnis narkoba, bisnis jual beli barang haram lain. Atau kalau sopir itu biasanya kencing, ada istilah kencing, artinya dia mengirim barang ke suatu tempat milik si bos. Nah, di tengah perjalanan dia cecer-cecerkan, dia jual-jualkan sedikit demi sedikit, yang penting tidak ketahuan. Bisnis-bisnis semacam ini adalah bisnis haram, tetapi banyak dilakukan orang karena ingin cepat kaya. Zaman dulu orang ingin cepat kaya, ada juga menggunakan yaitu ngepet, maka dikenal babi ngepet. Munjung mujak perdukunan dengan tumbal. Wah, itu kayak di film-film Susana. Sekarang sudah jarang, banyaknya sekarang menumbalkan teman, menumbalkan orang lain untuk meraih jabatan, meraih kekayaan. Jadi kampung akhirat itulah rumah masa depan. Negeri akhirat rumah masa depan, capailah dengan yang Tuhan berikan. Khudh bima atallah, ambillah yang Tuhan berikan berupa rezeki tadi, berupa kekayaan tadi, hasil dari belajar tadi, ambil. Allah sudah berikan, kemudian gunakan itu untuk kepentingan kampung akhirat, untuk kepentingan masa depan kita di akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Carilah olehmu apa yang sudah diberikan rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari apa dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itu? Darul akhirah. Jadi dipergunakan untuk mengejar kesuksesan di akhir, mengejar masa depan di akhir. Jadi harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pengaruh, kekuasaan, dan semuanya yang kita miliki di dunia ini dipergunakan, utilized untuk akhirat. Ini baru cerdas. Jadi darul akhirah huwa al-bait al-mustaqbal. Jadi kampung akhirat itulah rumah masa depan kita. Jadi bagaimana kita membangun rumah kita itu nanti di akhirat, bagus atau tidak, nyaman atau tidak, bisa ditempati oleh kita atau tidak. Maka investasinya, membangunnya adalah dari sekarang ketika kita sukses di dunia dalam arti tadi dengan kekayaan dan kendaraan, dengan gaji, pangkat, jabatan. Jangan lupakan, kita harus bersiap-siap untuk menggunakan itu semua demi kepentingan akhir. Bagaimana dengan orang yang tidak sukses dalam arti dunia tadi? Artinya tidak punya kekayaan, tidak punya rumah, jabatan,
kendaraan, tetap kita investasi masa depan itu tetap kampung akhirat. Dengan apa tadi? Zuhzi'an wa adkhilal jannah. Jadi kita dengan berbuat kebaikan, berbuat amal-amal soleh, bermanfaat bagi orang lain, maka kita secara tidak langsung sudah membuat rumah di kampung akhirat, rumah masa depan kita itu. Jadi fokus kita ada lebih jauh lagi ke masa depan, yaitu di akhirat, kampung akhirat. Namun jangan kau lupa nasibmu di dunia, bal wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kemudian Haji Roma Irama mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah diberi pengertian tentang pentingnya memikirkan kampung akhirat, apa-apa untuk akhirat, semua untuk akhirat, uang untuk akhirat, tetapi jangan berlebihan juga. Sampai-sampai kita keleleran di dunia ini, sampai kita istilahnya terlalu zuhud, sehingga kita sengsara, menyengsarakan diri di dunia ini. Allah, yang penting mah akhirat. Nggak perlu kerja keras, nggak perlu uang banyak, punya uang kasihkan semua, kita menggampang. Rumah nggak usah punya, numpang aja buat apa di dunia. Punya rumah bagus-bagus, udah gubuk aja. Kendaraan nggak usah, buat apa, yang penting kita di akhirat sukses. Akhirnya dia dari perilakunya seperti itu, terlalu zuhud, terlalu memikirkan kampung akhirat, maka dia lupa nasibnya di dunia, lupa eksistensinya di dunia, bagaimana hidup di dunia dengan layak, sehingga menjadi masalah bagi orang lain. Rumah nggak punya, akhirnya diberi rumah tumpangan oleh saudara. Pekerjaan nggak punya, gaji nggak punya, penghasilan nggak punya, akhirnya hanya mengharap pemberian dari saudara. Hal-hal seperti itu sebetulnya tidak benar. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu juga di dunia harus hidup dengan layak, harus bekerja menghidupi anak dan istri, harus bekerja untuk bisa beribadah, membeli pakaian untuk beribadah, untuk anak-anak, untuk istri atau istri-istri kalau istrinya banyak. Jadi itu pesannya, walau lahzatan fatamatta'bi. Walaupun sekejap kamu dapatkan kesenangannya, walaupun sedikit sementara, ya dinikmati saja. Kalau kebetulan kita rezekinya banyak, nikmati. Kita bisa bangun rumah yang layak, walaupun tidak harus megah tapi layak, ya kita bangun. Tetapi tetap fokus kita bukan di situ, di rumah di dunia, tetapi fokus kita pada rumah di akhirat. Nah, sehingga orang-orang yang sudah punya pemikiran seperti ini, dia akan mengerem. Mohon maaf bagi mereka yang ugal-ugalan, foya-foya, borju, terlalu mentereng dalam rumah, terlalu mentereng dalam kendaraan. Itu seolah-olah mereka tidak punya fokus, seolah-olah mereka fokusnya di dunia saja. Itu tidak menikmati secara sementara, tidak menikmati ala kadarnya, tapi lebih kepada hedonisme. Faham orang-orang yang tidak percaya kepada kampung akhirat. Nikmati saja di dunia ini, sebebas-bebasnya, sudah mati nggak bisa. Tetapi orang yang beriman tidak begitu. Dia tidak akan bermewah-mewah. Sebagian dia akan gunakan untuk kepentingan akhiratnya. Mungkin setengah dari anggaran rumah dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan ke yayasan-yayasan sosial, anak yatim dan lain sebagainya, charity atau dana-dana sosial, foundation seperti itu. Sehingga dia tidak tampil dengan mewah, wah seperti sultan. Mudah-mudahan kita punya banyak orang-orang yang seperti itu, mengurangi kemewahannya, kemudian beralih kepada charity. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka dengan itulah kamu berbaik-baik kepada Allah, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbaik-baik kepada kamu. Artinya apa? Kamu sudah dikasih fasilitas oleh Allah.
diberi rizki oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, ya berbaik-baiklah, berbuat baik, itu kekayaan, pergunakan di jalannya, bersedekah, menyumbang, tempelkan uang itu di pondok pesantren, di masjid, di majelis ta'lim dan lain sebagainya. Wala tafsir fasad fil ard. Jangan buat kerusakan, jangan jadi ahli neraka tadi. Perbuatan yang ahli neraka itu jangan sampai dilakukan. Membuat masalah bagi keluarga, membuat masalah bagi masyarakat, buat masalah bagi agama, bangsa dan negara. Semua dibikin bermasalah oleh dia. Nah, itulah disebut al-fasad, kerusakan. Jadi pengusaha yang merusak alam. Jadi pengusaha yang merusak lingkungan. Jadi pengusaha yang merusak agama, merusak masyarakat, merusak semuanya demi keuntungan yang ingin dia raih, akhirnya semua dikorbankan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka orang seperti itu. Benci. Kalau ada hambanya yang dibenci Allah, Allah tidak suka, Masya Allah. Jangan-jangan dia tidak akan mendapat ridhonya nanti. Dunia hanya tempat persinggahan. Innamad dunya hiya al-manzilah. Jadi dunia ini tempat persinggahan saja. Urip kuwi mung mampir ngombe, jare wong Jawa. Jadi hidup itu seperti orang mampir ke sebuah kedai numpang minum di situ beristirahat untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan. Bagaimana sifat orang yang mampir tadi untuk melepas kepenatan dan lelahnya dan hausnya? Maka orang yang sekedar mampir tadi tidak mungkin lupa dengan tujuan utamanya. Tidak mungkin dia berlama-lama di situ, bahkan menetap atau tinggal di situ. Tidak mungkin. Tetap dia sementara, sewaktu, sekedarnya saja, kemudian melanjutkan perjalanan. Begitupun kita di dunia ini, hidup hanya 60-70 tahun, kita tidak boleh berpikiran kita akan selamanya di dunia ini. Hanya sementara mau mampir ngopi. Jangan terlalu terlena. Ad-dunya la'ibun wa lahu. Jadi hanya permainan dan senda gurau. Jangan tertipu, jangan ingin berlama-lama dan merasakan kenikmatan sehingga lupa dengan tujuan atau fokus kita, yaitu perjalanan kampung akhirat tadi. Inilah yang dimaksudkan oleh Haji Roma Irama, wa mazra'atul akhirah wa ma hiya bil ghayah, dan bukanlah tujuan ladang akhirat dan bukan tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini tempat bercocok tanam, ladang, tempat kita menanam amal-amal kebaikan untuk kemudian dipanennya nanti di akhir. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini? Ya, hidup di dunia bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Itu ladang kita. Kebaikan-kebaikan kita inilah yang kemudian akan dipanen nanti. Ada bahkan yang sudah dipanen di dunia berupa apresiasi masyarakat, penghargaan masyarakat kepada kita. Begitu juga dengan kekayaan-kekayaan, jadikan ladang, jadikan alat untuk kita panen di akhirat nanti. Jadi dalam bentuk itu tadi, sedekah, sumbangan, kegiatan-kegiatan sosial, membangun panti asuhan, membangun rumah sakit, membangun yayasan kanker, membangun yayasan orang-orang cacat, yayasan orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, yang semua yang berupa sumbangan atau charity. Termasuk diantaranya adalah harta kita yang kita tempelkan kepada masjid, harta kita yang kita tempelkan kepada pondok pesantren. Termasuk di pondok ini, alhamdulillah sudah banyak yang menyumbang, ingin bersinergi, ingin ikut dalam proyek akhirat itu.
Jadi kalau saya sebagai guru misalnya, pengasuhnya hanya bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak berupa jariah, maka orang-orang yang punya tadi, dia menitipkan hartanya untuk ikut dalam jariahnya dan diputarkan bersama kegiatan pondok. Itulah yang dimaksud tak percuma biaya, tak percuma tenaga, bila hasilnya bahagia abadi. Biaya kuliah, biaya macam-macam, kemudian bekerja keras mendapatkan penghasilan yang tinggi, tidak percuma ketika sebagian kita tasarrufkan, sebagian kita berikan kepada sumbangan kepada amal jariah. Itulah cara bagaimana kita mengingat kampung akhirat. Itulah luar biasanya syair ini adalah mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Pentingnya fokus tujuan kita adalah akhirat. Tetapi beliau juga mengingatkan jangan terlalu fokus kepada akhirat sehingga melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula kamu lupa dengan nasibmu di dunia ini, keadaanmu di dunia ini. Maka sering kita lihat ada orang yang seperti itu juga ada. Apa-apa hanya untuk akhirat, apa-apa hanya untuk akhirat. Dia sama sekali sepertinya terlihat bosan hidup di dunia ini. Seadanya saja, sehidup-hidupnya saja, sehingga menjadikan masalah bagi orang lain. Tidak begitu, konsepnya itu tidak begitu. Kita fokus kepada kampung akhirat, apa-apa untuk akhirat, amal-amal ibadah untuk akhirat, kekayaan kita untuk kampung akhirat. Tetapi kita tidak menghancurkan diri di dunia ini. Jadi cara cerdasnya adalah kita tetap fokus ke kampung akhirat dengan melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini. Jadi kita kembali kepada awal tadi, bagaimana yang disebut masa depan itu. Masa depan itu adalah kampung akhirat. Bagaimana kesuksesan itu? Kesuksesan itu adalah ketika kita selamat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Baik itu kita berperilaku, mengubah perilaku dari perilaku neraka menjadi perilaku surga. Itu disebut sukses. Demikian, mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita tentang fokus dan prinsip kita dalam hidup ini, terutama tentang masa depan dan kesuksesan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.